Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ainun Mardiah Putri with NPM 244120003 from class Activity 24A. In this video, we're going to discuss a very important and sensitive topic is sexual violence. Sexual violence is a serious issue that can happen to anyone regardless of age, gender, or background. In this video, we will learn to recognize the different forms of sexual violence, understand its impact on victims, and explore the steps we can take to prevent and fight against it. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Bahkan di lingkungan yang seharusnya tidak terjadi kekerasan seksual, yang seharusnya menjadi tempat kita untuk menimba ilmu, berkembang, dan menjadi tempat nyaman untuk kita, tapi banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi di sana. Kekerasan seksual sendiri adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan terhadap seseorang secara sengaja dan merugikan korbannya. Pelecehan seksual sendiri tidak selalu terjadi secara fisik, kadang terjadi hanya lewat ucapan atau pandangan. Pelecehan seksual verbal contohnya adalah komentar tidak pantas tentang tubuh seseorang, sementara nonverbal bisa berupa tatapan tidak sopan atau gestur bernuansa seksual. Hal-hal ini bisa berdampak serius pada kenyamanan dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling menghormati dan menjaga sikap. Selain pelecehan seksual verbal dan nonverbal, bentuk-bentuk kekerasan seksual juga dapat berupa pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan, eksploitasi seksual, intimidasi atau ancaman seksual, dan juga penyebaran konten intim tanpa izin. Dan yang terakhir, pemerkosaan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor budaya dan sosial. Beberapa penyebabnya yaitu kurangnya pendidikan seks dan gender, ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta normalisasi budaya patriarki dan maskulinitas toksik, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku. Korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma jangka pendek maupun jangka panjang. Dampaknya tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikolog dan ekonomi. Beberapa dampaknya seperti gangguan stres pasca trauma, rasa takut dan malu berlebihan, menurunnya rasa percaya diri, menurunnya prestasi, serta menarik diri dari lingkungan sosial. Banyak korban yang memilih diam bukan karena mereka tidak ingin keadilan, tetapi karena mereka takut akan disalahkan, mereka khawatir dianggap mencari perhatian, tidak dipercaya, atau bahkan malah disalahkan atas kejadian yang mereka alami, serta ada juga yang tidak tahu kemana harus melapor. Inilah mengapa penting bagi kita untuk mendukung korban, bukan malah menghakimi mereka. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan seperti memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dan persetujuan, membangun sistem pelaporan aman dan terpercaya, memberikan layanan konseling bagi korban kekerasan seksual, serta intervensional, membuat program bystander intervention, yaitu mencegah kekerasan sejak dini, mengajak orang untuk mencegah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat, diperlukan kerjasama semua pihak, kesadaran, edukasi, serta keberanian untuk bertindak adalah kunci utama untuk melawan kekerasan seksual. Mari bersuara, mari bergerak, dan mari lindungi. Remember, awareness is the first step toward change. By understanding what sexual violence is and how to prevent it, we can create safer environment for everyone. Let's keep spreading awareness, supporting survivors,
and standing up against all form of abuse. Your voice matters. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.